Halo Bapak Ibu, selamat siang. Pada hari ini kita akan mendengar firman Tuhan yang terambil dari Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapak yang di surga, terima kasih atas waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Kami akan mendengar, menyimak, dan juga melakukan firman Tuhan. Ajari kami Tuhan, dalam firman yang disampaikan berasal dari Tuhan, dan Tuhan memberikan kekuatan kepada kami semua. Lindungi kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, siapapun Anda yang mendengar firman Tuhan pada saat ini, Anda semua adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada hari ini kita akan mendengar firman Tuhan dan diminta kita untuk mengarahkan pandangan kita kepada janji Tuhan. Kita membaca dari 2 Petrus 3 ayat 9 yang berkata demikian, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Bapak Ibu kekasih di dalam Kristus Yesus, janji Tuhan adalah ya dan amin. Artinya janji Tuhan dalam kebenaran firman Tuhan itu pasti, karena Tuhan pasti menepati apa yang telah dijanjikannya melalui firman-Nya. Dan Tuhan setia akan janjinya. Apakah Anda percaya dengan janji Tuhan? Saya percaya kepada janji Tuhan Yesus dalam kebenaran firman-Nya, karena hidup saya selama ini memang betul-betul dalam pemeliharaan Tuhan Yesus. Lalu kita baca dalam firman Tuhan di dalam Yesaya 38 ayat 7 berkata bahwa inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Saya ulangi, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Saya flashback ketika saya masih muda membuka lembaran hidup saya, tidak terhitung segala berkat dan kasih karunia Tuhan serta pertolongan dari Tuhan kepada saya dari hari ke hari, baik secara pribadi maupun kepada anak istri dan keluarga saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kesaksian saya yang paling berarti dan paling bernilai dan berkesan di dalam hidup saya, yaitu ketika saya dibebaskan oleh Tuhan Yesus dari ikatan-ikatan roh jahat dunia kegelapan. Jauh beberapa tahun yang lalu, ketika itu saya masih muda SMA dan saya mempelajari ilmu kebatinan yang sebenarnya saya sendiri tidak tahu untuk apa saya mempelajari ilmu itu, sehingga saya dikuasai oleh kuasa-kuasa kegelapan, dikuasai oleh roh jahat, dan hidup liar tidak terkontrol, dan hidup dalam kegelapan, kesombongan, dan sering melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak baik. Ini adalah pekerjaan-pekerjaan dari roh kegelapan terhadap diri saya. Beberapa tahun kemudian setelah itu saya terpanggil untuk bertobat kembali kepada jalan dan kebenaran firman Tuhan, untuk mendapat dan menerima keselamatan kembali serta kasih karunia dari Tuhan, yaitu keselamatan. Saya kemudian mencari pertolongan pada para pendeta yang bisa mendoakan saya untuk melepaskan ikatan-ikatan kuasa kegelapan itu dari tubuh, roh, dan jiwa saya. Puji Tuhan, akhirnya saya dipertemukan dengan hamba Kristus Bapak Pendeta Agustinus D. Endun dan Ibu Pendeta Antoneta. Dia membimbing saya dan menolong saya dalam pelepasan roh jahat, sehingga saya tertolong, di mana di dalam doa pelepasan oleh para pendeta, Tuhan Yesus ikut campur tangan, berperang melawan iblis, dan menolong saya, membebaskan saya, melepaskan saya dari roh kuasa gelap yang saya pelajari. Sungguh suatu karunia keselamatan diberikan Tuhan kepada saya. Luar biasa Tuhan Yesus. Dia sungguh sangat baik. Dia tidak ingin anaknya menjadi binasa. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu, jangan terikat dengan janji-janji kuasa gelap, roh jahat yang akan memberikan janji-janji kemakmuran, kehebatan, dan macam-macam hal duniawi kepada Anda.
itu akan mengikat Anda sampai kepada kebinasaan Anda. Karena iblis adalah pendusta dan bapa pendusta, pembunuh manusia sejak semula, dan tidak ada kebenaran dalam iblis. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang menjadi kesaksian hidup yang paling berkesan dalam hidup Anda? Tentu pasti ada ya. Di dalam firman Tuhan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi 3 ayat 13 sampai 14 berkata demikian, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, panggilan surgawi yang dijanjikan Tuhan Yesus kepada para rasul berlaku juga bagi kita semua manusia ciptaan Tuhan. Sehingga Rasul Paulus berkata bahwa dia telah melupakan apa yang telah dilakukannya pada waktu hidup sebelum bertobat, yaitu kekejaman yang telah dilakukan Saulus kepada jemaat Kristus ketika Saulus memburu, menyiksa, dan bahkan membunuh umat Kristen, jemaat Kristus pada waktu dia belum bertobat. Tapi setelah dia bertobat, Rasul Paulus mengarahkan diri kepada apa yang di hadapannya. Dia berlari untuk memperoleh hadiah dari Tuhan Yesus, yaitu panggilan surgawi. Di dalam Yesaya 66 ayat 23, bulan berganti bulan dan sabat berganti sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, carilah dahulu kerajaan Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Hanya satu jalan menuju surga yang dijanjikan Tuhan, yaitu setiap orang yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan ya, di depan manusia, maka Tuhan Yesus juga akan mengakunya di depan Allah Bapa yang di sorga. Dalam Matius 10 ayat 32. Kalau kita baca dalam Yohanes 14 ayat 6, ini kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Mari saudara-saudara, datanglah kepada Yesus Kristus. Dia adalah jalan satu-satunya kepada Bapa di sorga. Tidak ada jalan yang lain. Bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan, maka Tuhan telah menjanjikan kehidupan yang kekal kepada kita semua untuk hidup bersama Tuhan di sorga. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita untuk datang kedua kalinya menjemput kita. Karena kita telah disediakan tempat di sorga. Haleluya, puji Tuhan.